Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Mari kita mau siapkan hati kita. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak. Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian dan penyembahan kami. Haleluya. 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 Kami berterima kasih. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Penyembahan kami, pujian kami hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu. Syukur Tuhan. Syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Buat kasih dan setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah pujian kami. Engkaulah penyembahan kami. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Saat ini Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Jalannya ibadah kami saat ini Tuhan ada di bawah kontrol-Mu Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan melihat pertolongan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang ambil alih dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu mengalir buat setiap kami hamba-hamba-Mu. Bahkan sampai kepada seluruh jemaat Tuhan
yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan Engkau. Di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Mari sidang jemaat dimanapun berada, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar. Amin. Sebab nama-Mu mulia. Oh, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Sama-sama katakan bersorak, bersorak-sorak, bersukacitalah. Haleluya. Di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Oh, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Sama-sama katakan bersorak-sorai, bersukacitalah. Amin. Di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di Ulangan 10 ayat 21 berkata, Dialah pokok puji-pujian kita dan Dialah Allah kita yang telah melakukan perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah Engkau lihat dengan matamu sendiri. Siang hari ini saat yang tepat untuk kita fokus sama Tuhan. Biar kita mau melihat perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mari kita mau ingat setiap kebaikannya yang mengatasi setiap tantangan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kamu beri pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau layak, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
sembah ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Kami sangat bersyukur kalau saat ini kami boleh memuji, membesarkan Engkau. Kami percaya Tuhan apapun yang boleh kami persembahkan pada saat ini sudah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biar apapun yang dia sampaikan, kami yang mendengarnya dikuatkan, diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar saudara, haleluya. Saya harap semuanya baik-baik saja dan pasti baik-baik di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, amin. Mari kita masuk ke dalam firman Allah. Saudara, tak terasa 3 bulan sudah kita mengalami terkurung ya. Ya walaupun ada yang masih bisa kerja dan sebagainya. Tapi saudara, saya kira ada side effect. Side effect dari COVID-19 ini telah menciptakan tekanan atas hidup banyak orang. Ya, jutaan orang berengkari di seluruh dunia, saudara. Bahkan katanya setelah vaksin diketemukan sekalipun untuk mengobati ini virus, saudara, orang-orang masih akan merasakan dampak. Ya, dampaknya luas, ada dampak ekonomi, dampak hubungan-hubungan mungkin, ya relational, dan juga dampak emosional di dalam kehidupan banyak orang akibat pandemik yang berkepanjangan ini, saudara. Para dokter, saintis itu sampai sekarang terus bekerja 24 jam untuk menemukan vaksinnya itu, saudara. Gak kurang itu pendeta hamba Tuhan juga gak kurang sibuk. Saya kira di seluruh dunia, di seluruh gereja Tuhan bekerja sedapat mungkin menolong orang-orang yang mungkin gak kena virus corona, tapi kena virus yang lain yang saya sebut virus stres. Kenapa? Karena mereka hilang pekerjaan. Ya, mereka sudah tidak bekerja. Sementara keluarga perlu dipelihara. Anak-anak harus sekolah. Ada pengeluaran-pengeluaran tertentu. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, saudara. Nah, selama pandemi ini kita sering dengar orang ngomong begini, saudara. Ya, kita kan semua ada dalam perahu yang sama. Yeah. We are all in the same boat. Pikir punya pikir, enggak betul juga. Kita enggak semua dalam perahu yang sama. Yang betul, kita menghadapi atau berada di dalam angin ribut yang sama, oke. Kita semua berada atau mengalami gelombang yang sama, angin ribut yang sama. Tapi saudara, kita tidak semua berada dalam perahu yang sama. Gelombangnya sama, angin ributnya sama, pandeminya sama, seluruh merata di seluruhnya ini. Tapi perahu orang tuh beda-beda. Kita nggak ada dalam perahu yang sama, saudara. Ya. Kita berada dalam badai yang sama, tapi nggak berada pada perahu yang sama. Contoh saja, saudara. Ya, saat badai terjadi di lautan, ada macam-macam kapal. Nggak cuma satu kapal. Ada kapal yang dilengkapi, kapal mewah. Kapal atau bilang saja perahu yang kalau di Amerika disebut yacht. Di dalamnya dilengkapi macam-macam, ada radar, ada macam-macam, ada lengkap dengan makanan dan sebagainya. Dan perahu itu dilengkapi dengan teknologi luar biasa. Dan ya inilah kelompok orang-orang yang saya kira mereka dilengkapi, mereka punya cukup duit, ya, pekerjaan mereka terjamin. Ya. Tapi saudara, di tengah badai yang sama ada juga orang lain yang kapalnya bukan kapal yacht. Ini perahu getek, saudara, yang mereka pakai. Mereka hidup pas-pasan. Mereka hidup bulan lepas bulan, mungkin minggu lepas minggu. Belum mikirin harus bayar uang sewa rumah. Apalagi sekarang
Mereka terpaksa di PHK-kan oleh perusahaan karena perusahaannya juga udah mau bangkrut, saudara. Yang lebih parah lagi, boro-boro punya boro-boro punya perahu yang sederhana, perahu getek. Ini udah bagus bisa bergelantungan di kayu sepotong yang sudah hancur, dia cuma gelantungan, sementara membiarkan dirinya terbawa arus badai. Ini orang gak punya apa-apa, orang ini gak punya rumah. Saudara, kita semua berada dalam badai yang sama, tapi perahu orang itu beda-beda. Itu sebabnya saudara, memang istri saya itu dia mikirin terus ya, dan tim misi berpikir terus bagaimana supaya program Elohim Peduli ini dapat terus dipertahankan, terus dijalankan ya. Yang kita akan pakai saudara untuk menopang mereka yang membutuhkan baik di dalam gereja kita sendiri maupun di luar. Saya nggak tahu, kita mau jadi berkat Tuhan, kita mau saling berbagi, kita mau saling menopang bersama-sama, bukan saudara? Amin. Ya. Nah, selain itu kita masuk ya dalam masa krisis ini ya, itu dengan beragam tingkatan yang saya sebut tingkatan cadangan spiritual, emosional yang berbeda-beda. Enggak sama, makanya perahunya beda-beda. Saudara. Kita semua mengalami pandemi yang menerpa semua lapisan masyarakat. Tetapi saudara, ada beragam orang memasuki pandemi ini atau mengalami pandemi ini dengan beragam tingkatan emosional, beragam tingkatan spiritual atau cadangan emosional dan spiritualnya itu beda-beda. Ya kan? Kalau saudara mempunyai, kalau saudara Elohimers mempunyai cadangan spiritual yang penuh, cadangan emosional, bahkan cadangan fisikal yang penuh, maka mungkin waktu krisis menerpa kita oke-oke aja. Soal semua tubuh, jiwa, roh kita bagus. Oke-oke aja, saudara. Kenapa? Cadangan spiritual kita kuat. Cadangan emosional kita kuat. Kita dikuatkan dengan firman Allah. Kita punya kuasa Roh Kudus. Tapi kita bicara tentang tangki kerohanian kita. Ya, tangki kerohanian saudara, tangki emosional saudara, penuh melimpah dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang boro-boro penuh separuh aja nggak sampai saudara tangki kerohaniannya. Tangki spiritualnya, tangki emosionalnya. Jadi waktu krisis datang menimpa berkepanjangan sampai 3 bulan. Dan saya juga nggak tahu sampai kapan saudara kita berdoa kiranya Tuhan segera turun tangan dan ini semua dapat berlalu dengan segera dengan pertolongan kemurahan Tuhan. Nah saya mau mempertanyakan tangki spiritual saudara berapa banyak? Tangki emosional saudara berapa? Kalau yang pas-pasan yang tinggal 1/4 kosong sebelum COVID ini kita mempunyai tangki yang tidak penuh. Tangki spiritual dan tangki emosional yang tidak full. Begitu kita ketimpa 3 bulan begitu lama, habis ini. Dan mulai stres datang. Iya kan? Nah saya harap Elohimers tidak demikian. Sebab ada banyak keluarga yang stres. Hasil daripada stres itu karena tangki emosional mereka sudah habis. Tangki spiritual mereka juga sudah habis, akhirnya mereka sudah bingung. Dan mereka stres, dan mereka ketakutan. Ya. Dan akhirnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ya. Suami marah kepada istri, dia tidak bisa ngerti keadaan yang sudah stres begini, dimarah-marahin lagi saudara. Nah saya harap, saya berdoa Elohimers, saudara tidak demikian. Sebab tangki spiritual saudara penuh. Dengan kekuatan rohani, dengan kekuatan spiritual, dengan kekuatan iman, dengan saudara tangki emosional saudara. Allah memberikan saudara satu kekuatan rohani, kekuatan buat emosi saudara sehingga walaupun itu boleh datang berbulan-bulan. Kita tetap tenang di dalam. Berapa banyak orang ngamuk-ngamuk di luar saudara. Kenapa? Tangki emosionalnya udah habis. Nah mari kita lihat satu contoh. Sebab Daud dan laskarnya mengalami keadaan yang sama. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 saya sudah share sedikit ini waktu pertemuan Zoom dengan para ketua-ketua KR. 1 Samuel 30 ayat 6 mari kita baca. Dan Daud sangat terjepit
Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah ini garis bawahi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Situasi saya kira yang kita semua sedang alami sekarang ini dialami oleh Daud ribuan tahun yang lalu, saudara. Ya, sesuatu yang menimpa Daud dan anak buahnya yang tidak dinyana, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dikalkulasi sebelumnya menimpa dirinya dan keluarganya dan juga keluarga daripada anak-anak buahnya itu, saudara. Daud, saudara, dia mempunyai 600 laskar kepercayaan. 600 laskar yang ini bukan laskar kerocok, saudara. Ini laskar hebat, ya. Daud kita tahu adalah seorang pemimpin militer yang luar biasa, saudara. Dia juga mempunyai anak-anak buah yang luar biasa, ada 600 orang. Mereka tidak terkalahkan dalam peperangan menaklukkan kota-kota musuh. Dan kita tahu, saudara, Saul itu tidak tuntas menaklukkan kota-kota musuh, bangsa Amalek itu. Sisa-sisanya masih bertebaran dan itu merupakan gangguan bagi Israel. Nah siapa yang ngadepin? Daud dan laskarnya. Mereka mengalahkan kota-kota ini, saudara, satu persatu, saudara. Ya. Dan gak tahu berapa lama mereka berperang, berbulan-bulan mereka berperang, hari lepas hari mereka menaklukkan kota demi kota, kerajaan demi kerajaan. Ya, dan mereka disertai Tuhan, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tetapi setelah bilang saja 3 bulan, ada orang katakan mereka berperang sampai 3 bulan, bertempur. Sekarang kepingin pulang dong. Kepingin pulang, ketemu anak istri, ya, pulang ke rumah, dan rumah mereka itu disediakan oleh orang Filistin. Ya, sudah dapat baca kisahnya di pasal ini. Di Siklak, sebuah kota namanya Siklak. Mereka begitu kangen dengan anak-anak mereka, begitu kangen dengan keluarga. Mereka kepingin lihat anak mereka yang sudah sekian lama. Mereka sibuk berperang, gimana keadaan anak istri mereka, bagaimana keadaan di rumah mereka. Dan setelah menjalani perjalanan 3 hari, Alkitab katakan, dari kejauhan mereka bisa melihat ada asap mengepul dari arah kota Siklak. Mereka segera mempercepat lari kuda mereka, dan waktu mereka sampai ke perbatasan kota mereka ternganga. Mereka kaget. Mereka tidak pernah memperhitungkan ini terjadi. Saudara, apa yang mereka lihat ini pemandangan yang sangat mencengangkan buat mereka. Kota itu, kota di mana tempat saudara keluarga-keluarga daripada Daud dan laskar-laskarnya habis terbakar. Ya, habis terbakar, kekayaan mereka dirampok orang, saudara, yang melakukan inilah musuh bangsa Israel bebuyutan. Ini orang Amalek, dan saudara tahu dari dulu orang Amalek ini musuh bebuyutan Israel, dan cara nyerangnya itu welek, saudara. Nggak fair gitu loh. Kalau mau berhadapan dong, pedang lawan pedang, laki-laki lawan laki-laki. Ini enggak. Tatkala laskar Daud itu pergi berperang, dia datang menyerang anak-anak. Dia datang menyerang keluarga-keluarga mereka yang tidak ada penjagaan di kota Siklak. Dan waktu Daud dan tentaranya 600 orang itu kembali ke kota ini untuk kangen-kangenan mau ketemu keluarganya, mereka melihat, ya udah gak ada, saudara. Rumah sudah hancur berantakan. Ya, istri-istri mereka itu dibawa kabur, dibawa pergi. Untungnya gak dibunuh, saudara. Ya, untungnya gak dibunuh, dan kekayaan mereka pun ludes habis. Rumah-rumah mereka dibakar. Bayangkan rumah Daud juga melok dibakar. Kedua istrinya melok ditawan, anak-anak juga ikut tertawan. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Di satu sisi, coba kita lihat ironis banget. Di satu sisi mereka mengalami kemenangan. Di satu sisi mereka mengalami keberhasilan, ya. Tapi di sisi lain ada satu situasi yang enggak dijaga. Di situ musuh masuk. Ya. Jadi di sisi lain mereka sibuk urus ini, urus itu, sibuk berperang. Tapi tiba-tiba mereka begitu kaget melihat, waduh, rumah tangga mereka hancur. Rumah tangga mereka diporak-porandakan musuh. Daud begitu kaget bersama dengan teman-teman sesama laskarnya itu. Dia tidak pernah perhitungkan hal ini sebelumnya. Dia gak pernah antisipasi problem ini, datang gak bilang-bilang, langsung datang menyerang. Nah gak tahu, mungkin seperti kita dapat terapkan ini dalam kehidupan kita, saudara. Ya, mungkin seperti kita sekarang ini. Ya kan, sebelum COVID semuanya berjalan bagus, usaha, bisnis bagus, dan saudara fokus ke sana dan saudara mengalami berkat Tuhan, saudara mengalami kemenangan, bisnis saudara mungkin lagi booming. Yang kita merasa puas, tapi tiba-tiba
Sesuatu yang besar datang tanpa permisi, tanpa kolonuwun, saudara. Kita nggak pernah melihat hal itu datang sebelumnya. Dan Daud kehilangan semuanya. Krisis datang, menimpa mereka. Apa akibatnya? Ini menarik kalau saudara baca di ayat 4, di 1 Samuel 30 ayat 4. 1 Samuel 30 ayat 4 bilang begini, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernah nggak saudara menangis? Jangan lupa ini bukan perempuan nih. Yang nangis ini bukan perempuan. Semuanya lah pahlawan-pahlawan gagah perkasa 600 orang yang bukan orang-orang cengeng mereka. Mereka killer. Mereka sudah berhasil mengalahkan musuh-musuh itu. Saudara mereka babat habis, mereka hancurkan, mereka bunuh, gak ada ampun. Ya, ini orang-orang yang mereka penakluk, mereka killer, saudara. Tapi waktu mereka melihat rumah mereka dibakar, anak istri mereka dibawa kabur, ya keluarga mereka hilang, rumah tempat mereka mau istirahat tiba-tiba habis nggak ada. Mereka nangis sejadi-jadinya. Nangis, saya cuma kepingin tahu kayak apa nangisnya si Daud, saudara. Sampai nangis begitu, nangis sampai gerung-gerung kali saudara dikatakan sampai mereka nggak kuat lagi menangis, sampai sudah air mata, udah nggak bisa keluar lagi. Habis-habisan, saudara. Ya. Nah, ini perbuatan musuh. Perbuatan bangsa Amalek, musuh bebuyutan Israel. Saudara perhatikan apa yang mau dibuat si musuh lewat krisis yang datang menerpa tiba-tiba. Yang mungkin juga sekarang saudara dan saya alami. Saya kira ini bukan krisis ini datang bukan untuk membuat saudara lantas jadi capek. Capek secara fisik. Kayaknya capek fisik enggak, saudara. Sebab kita banyak tidur kok. Kita enggak sesibuk waktu pas lagi normal 3 bulan lalu kita sibuk bekerja, ya kan. Sekarang kita banyak nganggurnya, banyak istirahatnya. Jadi mau bilang capek secara fisik enggak. Tapi apa yang capek, saudara? Emosi kita, hati kita, pikiran kita capek. Nah ini yang mau diserang oleh musuh. Ya, jadi dampak dari krisis yang berkepanjangan di mana-mana, saudara. Di mana-mana ada dampak emosional. Ya. Seperti di luar kontrol. Dan akibatnya apa? Mereka menangis. Mereka menangis sejadi-jadinya sampai enggak kuat lagi Alkitab katakan. Dan saya cuma pikir, kok enggak malu ya? Ini laskar killer, saudara. Tapi mereka enggak malu menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala isi hati mereka. Kita bisa belajar dari sini, saudara. Enggak salah, saudara, enggak salah nangis. Kadang-kadang orang tuh, wah nangis tuh bencong. Nangis itu, apa laki-laki jangan nangis. Kamu pahlawan perang, jangan nangis. Di mana imanmu? Kan seringkali kita ngomong begitu. Tapi di sini Daud dan 600 laskar gagah perkasanya nangis. Ya, saudara, kita ini masih darah dan daging. Ya, kita bukan tuyul yang nggak bisa nangis, saudara. Kita melihat keadaan ini, saudara. Ya kalau mau nangis, nangis. Sebab ini adalah luapan emosi. Enggak, saya pikir kalau gerakan atau getaran emosi itu ditutup-tutup. Ya. Dan kita mengatakan, kamu kok cengeng sekali sih. Di mana imanmu? Saya kira orang ini super spiritual. Ada kesombongan rohani, saudara. Ya. Saudara ngerasain enggak tekanan dalam hidupmu? Saya merasakan, saudara. Setiap kepala rumah tangga pasti merasakan stresnya hal ini terjadi, saudara. Dan kita nggak usah nutup-nutupin emosi, kita mau berseru dan berteriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan mengapa ini terjadi? Nggak apa-apa. Tuhan mengerti setiap pergumulan kita. Dia mengerti setiap tangisan dan air mata kita, saudara. Ya. Mereka menangis sampai nggak bisa nangis lagi. Sampai capek, sampai tuntas. Dan seluruh anak buah Daud yang 600 itu seperti itu semua. Nah cuma Daud, cuma salahnya kalau nangis terus. Lantas nggak tahu lagi jalan keluarnya. Ya kan? Daud tidak demikian. Dia menangis bersama dengan ke-600 laskar-laskar bawahannya itu. Cuma bukan berhenti sampai di situ bagi Daud. Perhatikan di sini, tadi kita sudah baca. Ya. Daud setelah itu dikatakan menguatkan dirinya di dalam Tuhan.
Saudara, posisi Daud sekarang ini betul-betul tadi dikatakan dia sangat tertekan. Kenapa tertekan? Pertama, dia udah gak punya keluarga lagi. Udah diboyong oleh musuh. Dia mau mengadu kemana, istrinya gak ada, anak-anaknya gak ada, rumahnya hancur habis. Ya. Daud sendirian sekarang. Ya kan? Teman-temannya, sesama laskarnya itu, melemparkan kesalahan kepada Daud. Mereka mungkin bilang ini gara-gara kamu ngajak kita perang terus. Nggak ada habis-habisnya. Sekarang buktinya waktu kami pulang kampung lihat. Nggak ada yang jagain rumah kita. Pada habis sekarang. Dibawa kabur, dihancurkan oleh musuh. Kamu sih gara-garanya. Dan Alkitab katakan rakyat itu udah capek, udah pahit hati. Ambil batu mau timpuk sama Daud. Mau dilempar batu itu Daud. Coba. Daud udah nggak ada keluarga sekarang. Sendirian dia itu. Dia pemimpin seorang diri. Teman-teman yang seharusnya berjuang bersama dengan sama menjadi begitu kepahitan terhadap dirinya. Dan mau lempar saja si Daud dengan batu. Karena ini dianggap sebagai kesalahan dia. Stres berat, saudara. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia Alkitab katakan menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita harus berdiri sendiri. Kadang-kadang suami nggak ngerti, saudara punya air mata. Kadang-kadang istri juga mungkin nggak ngerti pergumulan. Saudara seperti berdiri sendiri. Di sini nggak ada istri mereka sudah dirampok, udah dibawa orang. Teman baik mereka yang seharusnya menopang juga nggak ngerti. Saudara, kadang-kadang tatkala teman kita nggak ada, tatkala orang dekat kita nggak ada, kita sendirian, saudara. Kita harus bisa seperti Daud dalam keadaan yang sangat tertekan ini. Dia mengkuatkan dirinya, dia mengkuatkan hatinya, dia mengkuatkan rohnya di dalam Tuhan. Saudara, dalam keadaan krisis, dalam keadaan ditekan, apa yang ada di dalam itu bisa keluar. Ya kan? Buah jeruk surapres yang keluar adalah jus jeruk. Bukan jus mangga atau jus durian, enggak. Apa yang ada dalam hatimu waktu mengalami tekanan itu yang akan keluar. Dan apa yang ada dalam hati Daud waktu dia mengalami tekanan stres begitu berat. Saya yakin yang keluarlah sudah dikatakan dia mencari Tuhan. Dia mencari kekuatan dalam Tuhan. Dia melihat ke dalam dirinya dan dia saudara membangkitkan kembali iman yang ada dalam diri. Membangkitkan kembali saudara kekuatan yang bukan kekuatan dagingnya lagi. Ini sudah kekuatan di mana dia mau berharap bersandar kepada Tuhan. Saudara, dua hal yang bisa keluar dari dalam hidup saudara. Dalam keadaan tertekan. Pujian, penyembahan kepada Tuhan atau kejengkelan, kepahitan. Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Om Pendeta saya bisa menguatkan diri saya di dalam Tuhan, saya sudah kehilangan pekerjaan. Ya, nggak ada yang mensupport saya, istri saya malah tambah marah-marah sama saya. Saya di rumah nggak bisa ke gereja juga, nggak bisa dengar kor, nyanyian, udah nggak ada. Saya sendirian benar-benar. Teman-teman saya juga pada nggak ada ngurus urusan mereka masing-masing. Saya cuma bisa lihat siaran online dari jauh. Saya berikan 3 hal saja saudara, simple. 3 hal yang simple yang kita dapat lakukan. Yang saya kira walaupun tidak tercatat dalam Alkitab, Daud juga sudah lakukan waktu Alkitab berkata dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Inti katanya adalah kata mengingat. Daud menguatkan dirinya dalam Tuhan. Ada 3 hal saudara dalam keadaan seperti ini. Kita mau menguatkan diri kita di dalam Tuhan lewat 3 hal ini. 3 mengingat. 3 kata mengingat. Saya beri dulu ayat untuk itu saudara. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud. Ini tulisan Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ini ingat, dieling-eling kebaikan Tuhan. Jadi saudara apa yang kita harus ingat? Nomor 1, mengingat kembali kemenangan-kemenangan yang kita pernah alami di masa lalu. Nah ini. Daud lagi tidak punya teman di sampingnya, ya, yang dapat menguatkan dirinya. Dia tidak lagi mempunyai keluarga, sudah ditawan semua. Dia nggak punya rumah untuk pulang, karena rumahnya sudah dibakar. Kekayaannya habis dicuri orang, dibawa kabur oleh orang Amalek.
Dia nggak punya apa-apa lagi. Dia mungkin mencari teman-temannya, tapi rakyat Israel tadi saya sudah katakan dia mau melempar batu kepada Daud. Tapi Daud berkata, aku mau menguatkan diriku di dalam Tuhan dalam situasi ini. Aku nggak mau fokus kepada sekelilingku, aku mau fokus kepada Tuhan, kepada Tuhanku yang di masa-masa yang lalu sudah terbukti menolong aku. Aku berperang, dia memberikan kemenangan kepadaku. Jadi mungkin Daud mengingat kembali, ya, dia refleksi kembali dan mengingat waktu dia dulu belum mempunyai apa-apa. Ya, masih anak muda dia itu, tukang ngangon kambing, saudara. Ya, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Tapi bagaimana dia ingat Tuhan mengurapi Daud. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupannya. Dia mungkin berkata, oke, aku sekarang dalam keadaan seperti ini. Tapi aku ingat bagaimana dulu aku nggak punya apa-apa. Tapi bagaimana Tuhan sudah mengurapi hidupku dalam diriku. Aktif kuasa Roh Kudus turun atas hidupku. Saudara, dia bangkitkan, itu adalah ayat dalam surat Timotius. Bangkitkanlah karunia Allah yang ada di dalam dirimu. Lewat penumpangan tangan yang aku sudah taruhkan dalam dirimu, Timotius. Bangkitkan karunia itu, saudara. Bangkitkan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Waktu mau berhadapan dengan musuh yang besar, raksasa Goliat. Daud ngomong sama Saul, Saul, izinkan saya bang melawan itu raksasa. Loh jangan, engkau masih kecil. Enggak, ya. Aku punya pengalaman. Aku ingat bagaimana dulu, ya aku itu memang tukang ngangon kambing. Tetapi waktu ada singa ada singa yang coba merampas kawanan domba kambingku, aku pegang janggutnya, aku pukul dia. Waduh, Roh Tuhan berlaku atasku. Waktu datang beruang, aku sikat dia. Aku mengalahkan Goliat. Mungkin dia ingat, saudara, bagaimana dia kalahkan Goliat. Tuhan, Roh Tuhan ada dalam kehidupannya. Dia ambil batu pengali-ali dan mengali-ali, dan Goliat dia runtuhkan, dihancurkan. Dia ingat hal-hal itu. Saudara, masa saudara tidak pernah ditolong Tuhan? Dan mungkin saudara katakan, ya itu mah sudah lama. Jangan kecilkan hal tersebut, saudara. Ingat kembali bagaimana Tuhan sudah menolong saudara. Itu cara pertama, bahwa ada berkat-berkat, ada kemenangan-kemenangan tertentu yang Tuhan sudah berikan pada masa yang lampau. Kalau dia berikan itu kepada kita masa yang lampau, tuh saudara, mari di masa sekarang di mana kita mungkin rasa stres, rasa tertekan dengan keadaan seperti ini. Tuhan, sebagaimana engkau tidak melupakan aku, engkau mengingat aku di masa yang lampau, engkau memberikan pengurapanmu kepadaku, dan aku menang. Tuhan tolong juga pada saat sekarang ini. Isi kembali saudara emosi saudara dengan itu. Bangkitkan kembali. Yang kedua kita harus ingat bahwa kita masih ada sampai sekarang itu karena perlindungan Allah. Jadi ingatlah bahwa saudara dan saya ada di dalam perlindungan ilahi. Itu harus dibangkitkan kembali, saudara. Tuhan mengutus pasukan, kalau bukan Tuhan menjagai saudara, mungkin saudara sudah lama mati. Ya, saya selalu teringat, saudara. Ya, saya bersama dengan istri mau pergi ke om saya yang ulang tahun pernikahan, kalau nggak salah di Tasikmalaya. Itu orang bilang tuh kalau bukan kemurahan itu sudah almarhum kita berdua, saudara. Tapi entah bagaimana, saudara, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan melepaskan kami, Tuhan balikan itu bis dengan jarak sangat dekat sekali sudah di muka hidung, dia bisa pindah nyusuk masuk ke rumah orang. Ingat kembali bagaimana proteksi dan perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Ingat kembali mungkin Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya menjaga saudara. Sehingga hal yang jahat itu tidak sampai menimpa saudara. Satu saat bujangnya Elisa ketakutan berkata kepada Elisa, Tuhan bagaimana ini, kami sudah dikepung dengan begitu banyak laskar negara Syam. Elisa tenang-tenang aja. Sementara bujangnya ketakutan. Dan Elisa berdoa, Tuhan bukalah dan kasih lihat bahwa yang menyertai kita ini lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Mata bujang atau mata pelayan daripada Elisa itu harus dibukakan untuk dapat melihat ke alam dunia roh bahwa yang menyertai, yang menjagai, yang memproteksi kita lebih banyak daripada yang ada di dalam dunia ini. Saudara percaya itu? Mata kita harus dibuka dan melihat ke dunia roh. Ingat bagaimana Tuhan menjaga saudara dari kecelakaan yang fatal. Itu yang kedua, ingat bahwa Tuhan memproteksi hidupmu.
Berapa banyak kali Daud dalam bahaya Tuhan jaga dan protek. Pasti Daud ngingat-ngingat lagi hal itu. Dan dia sedang membangkitkan saudara hal tersebut di dalam dirinya. Dia mengkuatkan dirinya dengan itu. Di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara, setelah saudara mengingat kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu di masa lampau. Dan bahwa saudara di dalam perlindungan Allah. Maka yang ketiga yang terakhir ini saudara. Saudara mengingatkan dirimu tentang siapa Tuhan yang saudara punyai. Ingatkan diri saudara siapa Yesus Tuhan Juru Selamat yang saudara sembah. Siapa Tuhan yang saudara sudah percayai, yang saudara taruhkan kepercayaan hidupmu ke dalam tangannya. Siapa dia Tuhan yang saudara sembah. Dialah Allah yang sanggup saudara. Dia Allah yang membuka jalan dalam hidup saudara. Dia bukan Allah kacang-kacang saudara. Dia Allah yang berbuat mujizat. Mazmur pasal 77 ayat 12 katakan begini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Saudara, kita tidak tahu dia adalah Allah yang mencukupkan sampai satu saat Allah mengizinkan kita mengalami kekurangan. Saudara, kita tidak tahu bahwa saudara Allah adalah pintu kepada kelimpahan Allah sampai satu saat Allah mengizinkan semua pintu ketutup. Murid-murid tidak tahu kalau Yesus bisa berjalan di atas air. Itu belum pernah dia buat. Saudara. Dia meneduhkan angin, oke. Dia bikin mujizat macam-macam. Ya, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang. Mereka sudah tahu. Tapi berjalan di atas air tuh mereka belum pernah tahu. Saudara. Kenapa yang terjadi? Untuk supaya mereka tahu siapa Tuhan mereka, Yesus sengaja menyuruh setengah maksa. Murid-muridnya, ayo engkau berangkat ke seberang. Tanpa diriku, aku lagi mau sembahyang di gunung. Kamu pergi dewek ya. Dan di tengah jalan Alkitab katakan mereka mengalami gelombang. Ya gelombangnya gak terlalu besar saudara. Di sungai, bukan di sungai, di Danau Galilea. Ya. Tapi ini cukup melelahkan mereka. Mereka gak bisa maju, gak bisa mundur. Dihadang oleh angin sakal. Dan Yesus melihat dari jauh. Di atas kemuncak bukit dia melihat perjuangan murid-muridnya. Dan Alkitab katakan jam 3 malam. Di masa yang sangat gelap dalam kehidupan murid-murid itu. Yesus turun gunung dan berjalan di atas air. Berjalan di atas gelombang sampai murid-murid salah ngerti. Siapa itu yang jalan ini? Saudara, mereka sudah ketakutan setengah mati ya sebab mereka ditimpa gelombang. Mereka lihat lagi Yesus jalan di atas air dengan cara yang belum mereka pernah tahu. Mereka kira itu tuyul, mereka kira itu setan. Tambah takut lagi saudara. Kalau Tuhan tidak menyuruh mereka menyeberangi Tasik atau Danau Galilea, mereka tidak tahu Tuhan adalah Tuhan yang menguasai gelombang. Yang berdiri, yang berjalan di atas gelombang-gelombang dunia ini. Jadi saudara, yang ketiga ini, ingatlah siapa Tuhan yang saudara sembah. Saudara dapat mengenal Tuhan dari nama-namanya kan. Nama-nama Tuhan itu mengekspresikan sifat dan karakter Tuhan. Kenallah Tuhan melalui arti nama-namanya. Dan saya kira saudara sudah kenal ada beberapa banyak nama Allah saudara. Dialah Yehovah Yireh yang artinya Tuhan yang mengadakan. God that provide. Tuhan yang mengadakan bagimu. Dialah Yehovah Nisi yang artinya panji kemenanganmu. Saudara sedang mengadakan peperangan. Saudara, Yesus Tuhan adalah panji kemenanganmu dalam peperangan dalam kehidupan saudara. Dialah juga Yehovah Zidkenu, Tuhan Allah kebenaranmu. Dialah Yehovah Shalom, sang damai di tengah kericuhan dan keriuh rendahan di dalam dunia ini. Lihatlah, dia Allah sang damai. Dia memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara. Dialah Yehovah Shammah yang artinya Tuhan yang hadir di sana. Di tengah-tengah gelombang dia hadir saudara. Saudara mungkin gak bisa lihat dia dengan mata telanjang. Gimana kita lihat dia kehadirannya dengan mata iman. Dialah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkanmu. Allah doktermu. Itu nama-nama Allah bukan nama kosong.
Mari kenal Tuhan Allahmu. Siapa Dia yang saudara sembah. Alami dengan iman mujizatnya. Karena saudara mempercayakan diri kepada Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menyatakan diri dalam setiap janji-janji firman-Nya. Dan saudara berdiri di atasnya dan melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Saya akan tutup dengan di 1 Samuel pasal yang ke-30. Tadi di ayat yang ke-8, ini cerita belum selesai. Setelah Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Daud gak berhenti sampai di situ. Dia bertanya sama Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus kejar gerombolan orang Amalek ini apa enggak? Dia bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan walaupun aku sudah gak punya apa-apa, aku sudah gak punya keluarga, keluargaku diambil oleh bangsa Amalek. Aku sudah tidak punya rumah, rumahku dibakar, keuanganku juga sudah habis. Tuhan apakah cuma sampai di sini? Mungkin seperti itu perkataan Daud. Apa cuma entek sampai di sini habis perkara? Tuhan, aku perlu bikin apa nih? Aku perlu kejar apa enggak? Apa aku nggak perlu bikin apa-apa, sudah habis sampai di sini aja. Perhatikan apa yang Tuhan katakan di ayat 8 bagian B. Tuhan bilang begini sama Daud, kejarlah. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah ini buat saya menarik, saudara. Dalam bahasa Inggris, saudara, bagian terakhir ayat 8b itu bagian terakhir itu, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan garis bawahi melepaskan para tawanan. Itu dalam bahasa Inggris, you will recover all. Engkau akan memulihkan semuanya. Engkau akan memulihkan semuanya. Jadi apa yang sudah dirampok, apa yang sudah hilang, engkau akan pulihkan semuanya. Itu akan kembali kepadamu. Dan saudara, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dengan pertolongan Tuhan, dengan cara yang mujizat, Daud betul-betul recover all. Dia mengejar sampai ke perkemahan orang-orang Amalek. Dan waktu dia lihat orang-orang Amalek lagi jingkrak-jingkrak sebab senang. Ya. Mereka sudah bawa harta kekayaan rampokan, saudara. Dan mereka bikin pesta pora, mungkin juga Daud melihat anak-anaknya diikat atau istri-istrinya juga diikat. Saya nggak tahu, memang tidak dikatakan Alkitab, tapi barangkali Daud jadi marah, saudara. Dan Alkitab katakan dari pagi-pagi buta sampai malam dia babat habis itu musuh. Dia kalahkan semua Amalek habis, saudara. Coba kita lihat, saudara, di pasal 30 ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Garis bawahi, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai kepada sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Ayat 20, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Jadi saudara, bukan cuma segera memulihkan, he recover all. Ya, dia memulihkan anak-anak yang sudah dirampas, barang-barang yang sudah dirampas diambil pulang, ya, dia bunuhin dulu semua orang Amalek, semua barang-barang yang sudah dirampas, istri yang sudah diambil, dan semuanya dipulihkan, dibawa pulang, tapi nggak stop di situ. Nggak stop di situ. Ya, waktu dia mau pulang, dia lihat, loh ini barang-barang banyak amat. Ini punya orang Amalek, tapi kan Daud sudah bikin habis mereka semua. Diambil juga sebagai jarahan. Jadi bahkan berlipat kali ganda. David recover it all. Dia memulihkan semuanya, bahkan ketambahan bonus, jarahan dapat lagi, saudara. Saudara, mau bilang bagaimana, saudara? Saya mau bilang begini kepada semua Elohimers, terimalah ayat ini sebagai perkataan nubuat untuk hidup saudara. Sekali lagi, saudara, terimalah apa yang saudara pelajari pada pagi hari ini sebagai perkataan nubuatan. Ya, sebab Daud memulihkan semuanya, masih ada tambah bonus lagi. Saya nggak tahu, mungkin saudara dengan keadaan yang saudara alami sekarang, saudara mengalami kerugian banyak. Usahamu mungkin mengalami kemunduran. Saudara banyak mengalami frustrasi. Ya. Dan saudara
Kita coba katakan sebagaimana kita seperti Daud, saudara, mari kita menguatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita melihat kembali bagaimana Tuhan sudah memberikan kemenangan-kemenangan di masa lampau. Bagaimana Tuhan sudah begitu kemurahan menjagai kita sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada. Dan yang ketiga, ingatlah siapa Tuhan yang saudara sembah. Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya, Tuhan yang adalah Tuhan Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Yire, nama-nama itulah nama-nama yang luar biasa, bukan nama-nama yang kosong. Dan mulailah berdiri di atasnya, dan Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dia bukan menguatkan dirinya dengan penghiburan-penghiburan dalam dunia, tapi dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Saya cuma mau tawarkan hanya di dalam Tuhan, saudara, kekuatan dan penghiburan, dalam penghiburan Roh Kudus, dalam penghiburan daripada firman Allah itu untuk saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Daud bangkit, saudara. Dan dia rampas kembali apa yang sudah dirampas. Dia pulihkan semuanya. Anak, istri, saudara, dan yang lain-lain, ditambah bonus. Barang-barang milik orang Amalek dibawa pulang semua, sebuah kemenangan besar. Saya mau berkata, terimalah ayat ini sebagai perkataan nubuat untuk hidup saudara. Bisnismu dan keluargamu yang mungkin sedang terdampak karena situasi sekarang ini. Nah, itu membuat saudara stres. Saya mau bilang di sini, ada Daud yang lebih besar daripada Raja Daud. Siapa itu Daud yang lebih besar? Dia Yesus yang recover all. Dia mau memulihkan semuanya, malah mau nambahin bonus kalau saudara percaya itu. Haleluya. Percayalah bahwa ada yang lebih besar dari Daud. Dia gak pernah stres dengan keadaan itu. Dia datang dan memulihkan dan menghancurkan seluruh Amalek dari pagi sampai petang dan membawa bonus tambahan daripada hasil jarahan. Dia bawa pulang ke Siklak, dia lepaskan semua yang terikat. Dia lepaskan semua yang tertawan. Siapa dia, saudara? Itulah Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari semua kita datang kepada Tuhan, nyanyikan itu lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Mari saudara kita ingat lagi. Ingat kebaikan dan kemurahan Tuhan, ingat kemenangan yang Dia sudah berikan kepada saudara di masa lampau. Kalau Dia tolong saudara di masa yang lalu, Dia akan sertai dan Dia pasti akan tolong saudara, dan bahkan lebih daripada itu akan ada pemulihan. Mari kita perkatakan, saudara, bagi bisnismu yang sudah runtuh mungkin, bagi keluarga mungkin yang sedang goyah. Perkataan-perkataan iman. David recover all. Tuhan, pulihkanlah semuanya. Apa yang aku sudah hilang, pulihkan semuanya di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Pulihkan kerugian-kerugian yang sudah terjadi akibat virus ini. Saya yakin ada pemulihan di dalam Tuhan. Kita menyembah Tuhannya Daud. Dialah anak Daud, saudara, secara manusia, tapi dia Tuhannya Daud. Dialah Daud yang lebih besar. Dia pulihkan semua tubuh, jiwa, dan roh kita. Nyanyikan lagu ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, Haleluya, pada kita. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya, haleluya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab
kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada. Nyanyikan lagu, katakan kornya, ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya, anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan. Hasratku besar kasih Allah bagi kita, katakan besar kasih Allah pada kita. Mari dari awal lebih tinggi lagi, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kasih, amin, amin, amin. Oh, ingat kebaikan, terima kasih Tuhan, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, amin. Kasih setia Allah pada kita. Mari semua sidang jemaat, kita ambil posisi, kita berdiri. Haleluya. Di hadapan hadirat-Nya, haleluya. Katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Jangan lupa, saudara, ingat kembali bagaimana Dia tolong saudara. Ku takkan lupa anugerah-Nya, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia pulihkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Katakan lagi, ku takkan lupa. Oh, ku takkan lupa anugerah. Haleluya. Ku takkan lupa anugerah-Nya, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, puaskan. Hasratku besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Mari saudara, haleluya, haleluya. Mungkin saudara sendiri,
Suami nggak ada barangkali, atau istri juga nggak ada, anak-anak jauh. Saudara sendirian. Mari seperti Daud, jangan dikalahkan dengan krisis ini. Memang kita stres, kita mengalami tekanan. Tapi jangan tangki emosional, saudara. Tangki spiritualmu, engkau harus isi. Isi, saudara. Isi dengan firman Tuhan. Isi dengan siapa Tuhan yang saudara sembah itu. Mari bangkitkan roh Allah yang ada di dalam ini saat yang terbaik, saudara. Kita masuk berakar lebih dalam supaya kalau badai itu menerpa, mungkin memang perahu kita beda-beda. Tapi kalau ada Yesus dalam perahu kita, dalam nama Tuhan, Dia memberikan kemenangan, Dia mau memberi pernyataan. Haleluya, 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 haleluya. Mulai menyembah. Jangan pahit hati, jangan marah-marah, jangan kesal. Saudara, mari kita, apa yang ada dalam hatimu waktu tekanan itu datang. Jangan kepahitan. Seperti laskar-laskar Daud, mereka pahit. Tapi Daud tidak demikian. Dia membangkitkan kekuatan di dalam Tuhan. Bukan kekuatannya sendiri, tapi kekuatan di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Siapa Yesus yang dia saudara sembah? Siapa dia? Mari kita memandang dan lihat. Lihat kepada perjanjiannya. Lihat bagaimana dia membela saudara waktu saudara terpuruk di masa lalu. Bagaimana dia menjaga saudara sehingga saudara masih ada sekarang ini. Bagaimana dia menyembuhkan saudara di dalam nama Yesus. Sekarang pun anak Daud yang lebih besar itu sanggup saudara recover it all, memulihkan. Terima dengan iman perkataan ini, saudara. Terima dengan iman bahwa ada pemulihan. Ada pemulihan dalam keluargamu. Ada pemulihan dalam bisnismu. Kerugian-kerugian itu mungkin didatangkan oleh musuh. Dan saudara, jangan saudara stres. Mari memandang kepada Daud yang lebih besar, Yesus Kristus. Dia berperang dari pagi sampai malam hari untuk merebut. Bukan cuma merebut, membawa jarahan-jarahan tambahan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Glory, glory, glory. Kami tahu Engkau ada Tuhan. Engkau tidak tinggal diam. Engkau mungkin membiarkan Tuhan Yesus kami ditimpa badai. Untuk memperlihatkan bahwa Engkau bergerak dengan cara yang supranatural. Bahwa Engkau menolong dengan cara yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat ada 1001 macam cara Engkau menolong kami. Haleluya, haleluya. Mari saudara memuji Tuhan. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi, puji Dia, sembah Dia, besarkan Tuhan besar. Yehova Yire, Yehova Sama, Yehova Zitkenu. Oh, haleluya, terpujilah Allah kami. Allah yang tidak pernah stres, Allah yang tidak pernah dikalahkan oleh apapun. Pulihkan Tuhan, pulihkan ya anak Daud. Setiap bisnis keadaan yang terpuruk daripada umatmu, pulihkan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, pulihkan hubungan suami istri mungkin yang sudah rusak gara-gara pandemi ini. Tuhan, pulihkan. Roh Kudus melawat setiap rumah tangga yang ada. Roh Kudus melawat setiap suami yang ada. Mereka bangkit. Oh, bangkit para suami, jangan terpuruk. Bangkitkan kepercayaanmu, bangkitkan kekuatanmu, kuatkan dirimu. Di dalammu ada yang lebih besar daripada yang di dalam dunia ini. Di dalammu ada Roh Kudus, di dalammu ada firman Allah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, hamba-Mu serahkan seluruh Elohimers rumah tangga yang ada. Mereka bukan milik hamba-Mu, mereka bukan milik gereja ini. Tapi Tuhan, mereka milik-Mu. Merekalah biji mata-Mu Tuhan, haleluya. Dan Tuhan, haleluya, haleluya. Roh Kudus bergerak dan berhembus dalam setiap rumah tangga yang ada, menguatkan kembali iman yang mungkin sudah lemah. Bangkitkan kembali itu di dalam setiap rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya di tengah-tengah krisis akan ada terobosan-terobosan, akan ada kreativitas, akan ada sesuatu pemulihan yang luar biasa. Itu kami imani di dalam nama Yesus. Sebab Engkaulah Allah yang memulihkan Tuhan. Haleluya, dengan cara mujizat Engkaulah Allah yang meng-create sesuatu yang baru untuk mendatangkan pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah firman-Mu saja yang memberikan kekuatan, iman kepada setiap kami semua untuk terus berjalan,
melewati Tuhan lembah-lembah ini. Dan kami tahu Tuhan, pada timing dan waktumu sendiri itu akan datang. Dan datang dengan luar biasa. Pemulihan itu akan datang dengan luar biasa. Dengan membawa Tuhan banyak bonus-bonus lain. Asal kami membangkitkan dan menguatkan diri kami di dalam Engkau. Haleluya, kami tidak bergeming di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Memberkati setiap rumah tangga yang ada. Hamba-Mu serahkan mereka dalam tangan kasih karunia-Mu. Haleluya, berkati worship leader Tuhan, para pemain musik, Tuhan singer juga Tuhan berkati, petugas-petugas kamera, LED, pemegang lighting Tuhan Yesus, storyboard, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Semua rumah tangga yang Tuhan ada, kami melihatnya dengan iman. Haleluya, Engkau sedang mengulurkan tangan dan mengerjakan pemulihan dalam setiap rumah tangga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara ini. Tuhan tolong Bapak Presiden kami dengan wakilnya dan semua wakil-wakil rakyat yang ada. Dengan Tuhan Yesus, kepemimpinan yang ada, baik kepolisian Tuhan, pejabat-pejabat negara, mereka yang sedang memikirkan Tuhan Yesus. Mereka mungkin sedang bingung dalam keadaan ini. Tuhan tolong, haleluya. Dari pusat, daerah dan wilayah Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berikan hikmat kepada mereka. Dan juga untuk rakyat Indonesia supaya mereka taat. Mereka tunduk kepada semua aturan yang sudah diberikan Tuhan. Dan terima kasih Bapa dalam surga, seluruh bangsa negara ini kami persembahkan dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan bagi bangsa ini. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Saudara angkat tangan saudara. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Kami terima berkat ini dan yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan berkati. Sampai bertemu di dalam acara-acara selanjutnya dalam ibadah online ini. Puji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia.